kepada Kak Wahyuni. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Sebelum memasuki sesi diskusi, kami dari kelompok 5 memohon jika dari rekan-rekan forum yang ingin memberikan kritik serta tambahannya untuk materi pada pagi hari ini dipersilahkan. Izin Bu Tika. Silakan Pak Tommy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mungkin memberikan saran kepada kelompok 5 tentang materi kita pada kali ini, yaitu tentang berbagai metode ya. Berbagai metode dalam penelitian filsafatnya, Bu Tika ya. Iya Pak. Nah, sini kan ada beberapa kriteria yang di dalam silabus. Pertama ada ketajaman dan kecepatan penjelasan dan konsep pemikiran filsafat. Kedua, kejelasan komunikasi dalam presentasi, kejelasan dalam jawab pertanyaan. Sini kita kaitkan dengan judul besarnya, yaitu tentang metode dalam penelitian filsafat. Sebaiknya itu dijelaskan secara spesifik Bu Tika apa saja yang metode terdapat dalam penelitian filsafat. Lalu dikaitkan dengan metode apa yang sebaiknya kita dalam filsafat itu banyak metode penelitian yang digunakan. Misalkan dalam penelitian kuantitatif itu kan ada pendekatan yang digunakan di filsafat fenomenologisme misalkan. Di penelitian kuantitatif misalkan filsafat empirisme misalkan. Terus digambarkan secara spesifik Bu Tika supaya lebih mudah dipahami. Kalau misalkan mungkin dalam kawan atau bapak ibu lain mungkin sulit kita pahami ya. Oke, itu saran dari saya Bu Tika tentang judul kita pada pagi hari ini. Mohon dispesifikkan lagi apa saja metode yang dapat dalam filsafat dan dikaitkan dengan penelitian filsafat yang berkembang pada saat ini. Oke, itu sedikit Bu Tika. Kembali ke Bu Tika sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy untuk sarannya. Insya Allah nanti akan kami tambahkan di makalah dan presentasi kami untuk perbaikannya. Selanjutnya, kepada forum, Bapak Ibu yang ingin memberikan kritik, saran, serta tambahannya untuk materi pada pagi hari ini dipersilahkan. Izin Bu Tika. Baik, kepada Pak Raffi dipersilahkan. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok penyaji yang telah menyampaikan materi pada hari ini terkait metode penelitian dalam filsafat. Jadi kita sudah sama-sama melihat dari yang apa disampaikan oleh kelompok penyaji bahwasanya metode ini merupakan cara atau langkah yang diambil agar suatu ilmu itu berkembang. Jadi dari referensi yang saya baca, dari cara itu ya bagaimana sebuah ilmu itu berkembang, yang kita ambil dari dasar sebuah definisi-definisi, dan definisi itu tidak hanya mentok, tidak hanya tetap pada konsep-konsep itu saja, tetapi diharapkan untuk bisa berkembang lebih banyak. Maka diperlukan sebuah metode atau cara ini seperti yang disampaikan oleh kelompok penyaji, begitu. Yang mana sebuah cara itu nanti kita akan menuju kepada sebuah kemajuan, gitu kan. Nah, contohnya ya barusan kita caranya masuk Zoom aja kita sudah susah gitu kan, bisa nggak tahu caranya. Nah, kemudian mungkin yang perlu ditambahkan oleh kelompok penyaji itu, mungkin kelompok penyaji bisa mengkomparasikan antara metode dalam filsafat dengan metode ilmu lainnya begitu. Nah, dari referensi yang saya baca juga bahwasanya metode dalam filsafat itu majemuk, artinya tidak hanya satu dibandingkan dengan metode ilmu lainnya yang bersifat tunggal gitu. Seperti metode dalam ilmu-ilmu eksakta gitu kan, dan ilmu-ilmu lainnya.
ilmu sosial juga gitu. Nah, jadi mungkin bisa ditambahkan penjelasan-penjelasan lainnya terkait komparasi atau perbedaan antara metode dalam filsafat dengan ilmu-ilmu lainnya. Gitu. Saya rasa untuk saran dari saya hanya itu, kelompok penyaji saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Raffi untuk tambahannya. Insya Allah akan kami tambahkan untuk makalah dan PowerPoint perbaikannya. Selanjutnya untuk kepada forum yang ingin memberikan tambahan atau kritik saran sebelum kita memasuki sesi diskusi. Izin kelompok. Dipersilakan. Baik, dipersilakan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Jelas Pak Erik. Oke, baik, sebelumnya apa yang dijelaskan oleh kelompok itu sudah bagus. Cuman di sini saya kok nggak dapat intinya ya gitu kan dalam penjelasan dari kelompok itu, dari kelompok penyaji gitu. Karena saya nggak melihat dari beberapa metode dari yang ditampilkan dan juga secara epistemologi, ontologi, metodologinya saya nggak menemukannya, dan juga fondasi dari filsafat itu sendiri seperti apa dalam penelitian itu positivism, interpretivismnya, teori kritisnya, realismnya, feminismnya gitu. Itu saya nggak menemukannya. Mungkin itu bisa karena beberapa sumber itu mereka membuat ada yang namanya positivism, interpretivismnya gitu, teori kritisnya, realismenya, dan juga feminismenya gitu. Mungkin itu bisa bisa dicari oleh kelompok penyaji. Mungkin itu saja. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya kepada Pak Erik. Insya Allah nanti akan kami tambahkan untuk presentasi untuk makalah dan PPT perbaikannya. Mungkin cukup untuk 3 saran kritik, saran serta tambahannya. Kita akan memasuki sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin sharing pertanyaan dan sharing ilmu, ketika persilahkan. Ketika ulangi untuk kepada forum yang ingin memberikan pertanyaan, sharing pertanyaannya untuk materi pada pagi hari ini, dipersilahkan. Izin bertanya Bu Tika. Dipersilahkan Pak Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya Bu Tika tentang presentasi dari kelompok 5, itu tentang metode ya. Metode dalam penelitian filsafat. Saya bagaimana atau Ibu atau Bapak dari anggota kelompok 5 menghubungkan bagaimana metode dalam filsafat ini untuk mengembangkan konsep pemikiran filsafat sesuai dengan kriteria atau indikator silabus tersebut. Karena saya menghubungkannya. Metode yang ada dengan pemikiran dalam filsafat. Itu Bu Tika pertanyaan saya, kembali ke moderator. Baik, pada Pak Tommy, mohon bantuannya. Apakah benar pertanyaan Pak Tommy seperti yang Tika ketik dalam slide? Yakni bagaimana hubungan antara metode dalam filsafat untuk mengembangkan pemikiran dalam filsafat itu sendiri? Pak Tommy-nya sudah. Selanjutnya kepada forum
pertanyaan Pak Tommy kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada forum yang ingin memberikan pertanyaan dan sharing pertanyaannya dipersilahkan. Izin Tika. Dipersilahkan Kak Eka. Terima kasih. Beranjak dari tanggapan dari Pak Rapi tadi, biasanya kita dalam ilmu pengetahuan kan kita sering mendengar dan menggunakan metode ilmiah. Yang ingin diminta di sini, bagaimana perbedaan antara metode ilmiah itu dengan metode filsafat ini, Tika. Itu Tika, terima kasih. Sama-sama kembali Kak. Sebentar dikasih dulu. Terima kasih kepada Kak Eka untuk pertanyaannya. Mohon konfirmasi apakah benar pertanyaan Kak Eka itu adalah bagaimana perbedaan antara metode ilmiah yang ada pada saat ini dengan metode dalam filsafat. Apakah benar pertanyaannya seperti itu Kak Eka? Iya, Tika. Baik, terima kasih kepada Kak Eka. Selanjutnya untuk pertanyaan Kak Eka kami tampung. Dalam sesi 1 ini kami kelompok 5 membuka 3 pertanyaan kepada forum yang ingin bertanya dan sharing pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga dipersilakan. Mungkin untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu, kami dari kelompok 5 izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Untuk 2 pertanyaan yang telah disampaikan kepada rekan forum kita, Pak Tommy dan Bu Eka, kepada forum yang dapat atau bisa memberikan sharing ilmunya mengenai 2 pertanyaan dari Pak Tommy dan Bu Eka, dipersilahkan. Kuliah, Pak. Tika ulangi sekali lagi. Kami dari kelompok 5 mohon waktunya untuk berdiskusi kepada forum yang ingin memberikan sharing ilmunya untuk 2 pertanyaan yang pertama dari Pak Tommy, yakni bagaimana menghubungkan metode dalam filsafat untuk mengembangkan pemikiran dalam filsafat. Dan yang kedua pertanyaannya dari Bu Eka, yakni bagaimana perbedaan antara metode ilmiah dengan metode dalam berfilsafat. Dalam filsafat, Tika persilahkan.
mencoba menjawab Kak Tika. Kepada Wahyuni dipersilahkan. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari KFK, yaitu pertanyaan perbedaan metode ilmiah dengan metode dalam filsafat. Dalam penelitian filsafat ini tadi juga telah dijelaskan bahwa penelitian dalam bidang filsafat itu segenap rangkaian kegiatan akal budi dari manusia yang menggunakan berbagai metode ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang filsafat. Jadi metode dalam penelitian filsafat ini juga termasuk penelitian ilmiah begitu. Jadi bedanya penelitian filsafat ini dengan metode yang lain sama saja karena tadi kayak kami menanyakan perbedaan antara metode ilmiah dengan metode dalam filsafat karena metode ilmiah ini juga sama dengan penelitian yang digunakan dalam penelitian filsafat, yaitu dalam penelitian filsafat ini juga menggunakan metode ilmiah begitu. Menurut saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wahyuni untuk jawaban dari pertanyaan Bu Eka. Sebelum Tika kembalikan kepada Bu Eka, apakah ada dari forum yang memberikan tambahan jawabannya? Untuk pertanyaan Bu Eka. Jika tidak ada, Tika kembali kepada Bu Eka. Bagaimana Bu Eka? Berarti metode ilmiah itu merupakan bagian dari metode filsafat, begitu ya, Tika? Iya, Kak. Iya. Ya, terima kasih. Kembali. Baik, untuk pertanyaan Bu Eka mungkin sudah terjawab oleh Wahyuni. Yang kedua yaitu adalah pertanyaan dari Pak Tommy, bagaimana menghubungkan metode dalam berfilsafat untuk mengembangkan pemikiran dalam filsafat itu sendiri. Apakah dari forum ada yang ingin sharing ilmunya? Untuk pertanyaan dari Pak Tommy, dipersilahkan. Izin menjawab, Kak Tika. Kepada Wahyuni dipersilahkan. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bang Tony, yaitu pertanyaannya bagaimana menghubungkan metode dalam filsafat untuk mengembangkan pemikiran dalam filsafat. Tadi di PPT juga telah dijelaskan bahwa langkah-langkah dalam menghubungkan metode dalam filsafat itu untuk menghubungkan pemikiran dalam filsafat. Pertama itu langkah-langkah itu menyusun kerangka teoritis, kemudian hipotesis, metode penelitian dengan alat penelitian. Yaitu kemudian ada pelaksanaan penelitian dan mengumpulkan data, interpretasi data, dan juga setelah itu menarik kesimpulan. Itu juga telah dijelaskan dalam PPT kami tadi. Jadi dari metode filsafat itu kurang lebih sama dengan metode yang lainnya, yaitu pertama menyusun kerangka teoritis, hipotesisnya, menentukan alat penelitian, pelaksanaan penelitian, dan mengumpulkan data, interpretasi data, dan juga terakhir itu menarik kesimpulan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wahyuni yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Tommy. Sebelum Tika kembalikan kepada Pak Tommy selaku penanya, daripada forum yang ingin memberikan tambahan jawaban dan sharing ilmunya untuk pertanyaan Pak Tommy, dipersilahkan. Izin Bu Tika. Kepada Pak Raffi, dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Tika, moderator. Di sini saya akan coba menambahkan jawaban dari pertanyaan Pak Tommy. Bagaimana menghubungkan metode dalam filsafat untuk mengembangkan pemikiran dalam filsafat. Tapi saya memahami di sini pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Tommy ini bagaimana kita menghubungkan. Nah, pada dasarnya ya itu sudah terhubung gitu. Jadi ngapain lagi kita hubungkan gitu kan? Bagaimana menghubungkan metode filsafat dengan pemikiran dalam filsafat. Kalau yang saya pahami di sini adalah berpikir filsafat gitu ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah bahas banyak itu bagaimana berpikir filsafat. Dan kita bisa ambil 3 poin di sana.
bahwasanya dalam berpikir filsafat ya sudah ada metode yang berkembang dalam filsafat, begitu kan. Nah, yang pertama kita sudah dapat mengambilnya yang pertama dari pengalaman-pengalaman atau konsep-konsep yang sudah ada, gitu. Kemudian pengalaman-pengalaman tersebut tidak hanya cukup sebatas sampai di sana, tetapi digeneralisasikan lebih luas, gitu. Dan mengeneralisasikan itu tidak bisa sembarangan juga. Jadi perlu kreativitas di sana untuk mengembangkannya. Nah, setelah digeneralisasikan, berpikir filsafat itu kita juga perlu menguji kembali apakah konsep-konsep yang kita generalisasikan itu sudah benar atau sudah tepat kita lakukan. Nah, jadi pada prinsipnya dari apa yang kita lakukan dalam berpikir filsafat itu sudah berhubungan dengan metode dalam filsafat, begitu. Saya rasa itu aja tambahannya, Bu Tika. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Raffi untuk tambahannya dan sharing ilmunya. Tika kembalikan kepada Pak Tommy. Bagaimana Pak Tommy? Baik, terima kasih atas jawaban dan tambahan dari Pak Raffi tadi. Mungkin di sini saya ini mungkin membawa ke ranah berpikir filsafat, maka saya ingin menanya tentang materi kita pada hari ini. Tadi kan saya ini berkaitan dengan masa kita menghubungkan, tentu kan kita selaku waktu kita melakukan satu penelitian itu kan bertolak dari berpikir filsafat. Misalkan tadi saya katakan dalam penelitian kuantitatif itu menggunakan prinsip filsafat empirisme. Filsafat empirisme menggunakan. Maka titik tolak ada di sini, bagaimana cara kita menghubungkan. Bukan arti kita tadi kan menghubungkan jelas menghubungkan, telah terhubung kan. Ini sama karena kita menghubungkan adalah penelitian kita, ada penelitian yang kualitatif misalkan kualitatif menggunakan metode fenomenologisme misalkan. Karena kita menghubungkan metode penelitian filsafat ini dengan konsep pemikiran filsafat dalam penelitian. Bukanlah konsep yang dijelaskan tadi dari Pak Raffi tadi. Itulah jelas terhubungkan. Itu sudah jelas kan. Kita ini menghubungkan penelitian. Ya. Kenapa kita tahu gitu kan? Karena penelitian itu pasti filsafat. Misalkan saya penelitian kuantitatif. Penelitian pasti empirisme itu. Penelitian ada fakta-fakta. Seperti angka-angka. Hitungan angka. Itu filsafat statistik. Filsafat empirisme. Gitu. Sana cara menghubungkan dengan penelitian yang telah kita lakukan ini. Bukan saya arti konsepnya menghubungkan jelas menghubungkan kan. Saya menghubungkan kita menghubungkan apa yang telah ada. Itu. Selaku kita mahasiswa tentu mendalam pikirannya. Itu mungkin sedikit tangganya Bu Tika, Ibu Tika mungkin bisa ditanggapi oleh moderator. Kembali ke Bu Tika sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Tommy untuk sanggahannya. Mungkin nanti kita akan untuk selanjutnya meluruskan materi atau ini kita mohon kepada Ibu dosen pengampu kita Bu Yuni. Sebelumnya kepada forum yang ingin memberikan pertanyaan untuk materi pada pagi hari ini, silakan. Ya. Oke, dari pertanyaan yang diberikan tadi ada 2 pertanyaan dari Bu Eka dan Pak Tommy. Dari Bu Eka tadi yang ditanyakan apa perbedaan antara metode ilmiah dengan metode filsafat. Nah, saya juga sudah pernah menyinggung di awal-awal bahwa di dalam mendapatkan ilmu kita hanya saat ini mengakui satu metode yaitu metode ilmiah. Di mana metode ilmiah itu adalah penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif atau metode deduksi dan metode induksi. Ya, jadi kalau kita lihat ya dari susunan sajalah, dari susunan sebuah produk ilmiah, misalnya tesis atau artikel gitu ya. Di latar belakang masalah, nah itu adalah
suatu permasalahan, suatu fenomena yang kita sajikan yang mulanya bersifat khusus ya, dari pengamatan-pengamatan yang yang Bapak Ibu lihat di alam. Nah, kemudian itu berujung kepada sebuah hipotesis ya yang bersifat yang jadi dari fenomena alam yang bersifat umum kemudian berujung kepada hipotesis yang bersifat khusus. Nah, itu disebut dengan metode deduksi. Ya, nah kemudian dilakukanlah penelitian dengan mengambil sampel. Ya, sampel itu adalah khusus sifatnya, kemudian berakhir dengan sebuah generalisasi, yaitu kesimpulan. Nah, itu adalah dari khusus ke umum. Ya, jadi di dalam sebuah penelitian ilmiah itu nampak gabungan antara metode deduksinya dengan metode induksi. Ya, jadi pengamatan atau permasalahan, ya pengamatan-pengamatan yang kita dapatkan, ya mungkin mengamati bagaimana proses pembelajaran, mengamati bagaimana fenomena di alam, ya banyak yang bisa diamati sebagai yang kemudian bisa dianggap sebagai permasalahan. Nah, itu adalah sebuah metode deduksi, ya metode yang melihat dari umum ke khusus. Ya, kemudian dilakukanlah penelitian-penelitian dan berakhir dengan umum kembali. Jadi dari khusus ke umum gitu ya. Nah, sementara kalau di dalam metode filsafat, nah saya juga sudah menggambarkan tidak satu di dalam metode orang berfilsafat kalau kita lihat mulai dari filsafat Yunani ya, di mana dari setiap era filsafat perkembangan zaman berfilsafatnya sendiri ya kita melihat ada metode yang mulanya itu adalah metode deduksi ya, di mana alirannya disebut dengan aliran rasionalisme. Jadi mengamati fenomena-fenomena yang ada di alam ya, dan dia memang bersikukuh hanya dengan metode deduksinya itu saja, dengan pemikiran rasionalisme itu saja. Artinya adalah dia tidak pernah mengambil sampel untuk membuktikan kebenaran itu. Jadi kebenaran bagi orang rasionalisme dengan metode deduktifnya itu adalah kebenaran yang masuk akal saja. Ya, jadi kalau benar secara logika, nah itu dianggap adalah sebuah kebenaran. Nah, itu para filsuf kuno itu mengikuti aliran ini ya. Aristoteles pun mengikuti aliran ini sebetulnya. Jadi dia pernah mengatakan bahwa gigi laki-laki itu lebih banyak dari gigi perempuan. Nah, itu kebenaran yang disampaikan oleh Aristoteles. Nah, kenapa dia berbicara seperti itu? Karena dia melihat laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Nah, jadi karena gigi adalah bagian dari kekuatan itu sendiri, bagian dari tulang, maka dia pun berkesimpulan bahwa gigi laki-laki lebih banyak dari gigi perempuan. Dan dia tidak pernah membuktikan bahwa memang banyak gigi laki-laki dari perempuan. Walaupun dia punya istri, ya, dan dia sendiri laki-laki, dia tidak pernah mau menghitung. Ya, sebetulnya kan itu bisa dilakukan, tapi bagi dia itu tidak merupakan sebuah esensi untuk menjelaskan sebuah kebenaran. Nah, itu adalah metode deduksi yang berasal dari pemikiran rasionalisme. Nah, sebaliknya ada para filsuf yang lahir di belakangan itu mengangkat metode induksi, kebalikan dari metode deduksi, dan ini diusung oleh para filsuf dengan aliran empirisme, di mana mereka beranggapan atau mengatakan bahwa kebenaran itu harus dapat dibuktikan. Kalau tidak dapat dibuktikan, maka tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, jadi ada pertentangan di situ. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan metode fenomenologis. Nah, ini mirip-mirip sih sebetulnya dengan metode empirisme, di mana fenomena. Jadi kebenaran itu sebetulnya katanya kebenaran itu memang bisa diamati, tapi apa yang diamati itu bisa menipu. Nah, itu kata mereka, bisa menipu. Jadi kebenaran hakiki atau kebenaran aktual itu
itu harus apa namanya tuh, harus bisa dihayati gitu, harus bisa jadi ini agak sedikit abstrak juga makna bagi mereka. Jadi fenomenologis membuat pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data dasar suatu realitas. Nah, itu kata mereka. Jadi memang ya orang filsafat para filsuf di fenomenologis ini beranggapan bahwa apa yang terlihat itu belum bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran kalau tidak benar-benar dihayati, benar-benar dimaknai. Jadi agak sedikit berbeda dengan aliran empirisme dan dengan metode induksinya. Kemudian ada lagi metode argumentatif. Nah, di dalam berfilsafat itu ada metode argumentatif namanya. Kemudian ada juga metode dialektika. Jadi banyak metode. Nah, kalau metode dialektika ini salah satunya siapa tuh, saya lupa nama filsufnya yang terkenal itu. Jadi dialek ya, berbicara. Artinya adalah kebenaran itu muncul dari kemampuan orang berargumentasi gitu, memberikan penjelasan. Ya mirip-mirip dengan rasionalisme juga, tapi dia tidak dia menonjolkan kemampuan berdiskusinya itu, ya, kemampuan berdiskusinya. Jadi bagaimana memaparkan dengan benar, ya, ini menjurus kepada nanti filsafat bahasa, bagaimana dia menjelaskan dengan kaidah-kaidah berbahasa yang benar gitu. Nah, itu metode dialektika. Jadi jelas di sini bahwa metode di dalam filsafat itu banyak, ya, dan semuanya itu diakui sebagai kebenaran, kekayaan di dalam filsafat, ya. Jadi walaupun kita tahu sekarang ini bahwa misalnya metode deduksi saja itu tidak mencukupi untuk mengungkapkan kebenaran, atau sebaliknya metode induksi saja tidak cukup untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Namun itulah kekayaan filsafat, ya, di mana filsafat ini kan memang lahir lebih duluan. Mereka lah yang mengantarkan metode-metode itu untuk kemudian ketika ilmu berkembang, orang menganggap bahwa ini mungkin ada kurangnya, ini mungkin ada kurangnya, kemudian digabungkan semuanya dan menjadilah dia sebagai sebuah metode ilmiah. Ya, jadi kita jangan pernah lupa bahwa ilmu itu sendiri memang dilahirkan dari filsafat itu sendiri, termasuk metode-metode yang termasuk metode ilmiah yang muncul di ilmu sekarang ini, itu memang lahirnya dari orang berfilsafat itu. Jadi dari penyempurnaan, nah itulah kemudian muncul metode ilmiah. Ya, namun sekali lagi, apakah ketika metode ilmiah muncul, metode-metode di dalam filsafat itu dianggap menjadi sebuah ketidakbenaran lagi? Nah, itu tidak juga. Ya, jadi kekayaan yang dimiliki oleh filsafat dengan melahirkan banyak metode itu tetap dianggap semuanya sebagai kebenaran semuanya, gitu ya. Kemudian pertanyaan Pak Tommy, bagaimana menghubungkan metode filsafat dengan pemikiran dalam filsafat itu sendiri? Maksudnya dari satu aliran gitu Pak Tommy ya. Jadi misalnya Bu, yang ampel yang Ibu yang seperti penelitian tadi Bu. Yang sifatnya yang seperti yang kuantitatif, gitu. Pak Ibu singgung tadi Bu. Betul ya, jadi sebetulnya di dalam metode filsafat mereka kan terpisah-pisah gitu ya. Tapi si Immanuel Kant kan sudah mencoba juga menghubungkan antara metode deduktif dengan metode induktif tadi. Itu dia coba menghubungkan dengan melahirkan sebuah metode baru namanya kritisisme. Nah, itu metode filsafat juga, kritisisme. Jadi itulah cikal bakal sebetulnya munculnya metode ilmiah belakangan di dalam ilmu, terutama di eksakta ini ya. Di eksakta kita memang tidak pernah bisa terlepas dari metode ilmiah itu. Jadi
ya rasanya tidak ada penelitian-penelitian di bidang eksakta yang hanya mengandalkan metode deduksi saja atau metode induksi saja, itu tidak ada, karena tidak akan cukup memuaskan keingintahuan orang ketika membaca suatu hasil penelitian kalau hanya diambil dari satu metode itu saja. Namun mungkin di bidang sosial satu metode mungkin masih bisa, misalnya metode deduksi saja ya, di dalam sejarah atau di dalam sosiologi gitu ya, satu metode saja mungkin bisa. Tapi kalau di dalam di dalam eksakta itu menghubungkan antara metode deduksi dan induksi itu hukumnya wajib gitu. Karena kalau metode induksi saja misalnya, nah kan orang tidak akan bisa terpuaskan dengan pertanyaan kenapanya nanti. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mengumpulkan data, misalnya Bapak Ibu mencoba ya kalau dalam contoh sederhananya memanaskan besi, memanaskan timah, memanaskan emas, memanaskan tembaga dan memanaskan perak dan lain-lainnya, itu ternyata semuanya memuai ketika dipanaskan. Nah, kan datanya sudah ada itu kan, kesimpulannya logam kalau dipanaskan memuai kan gitu. Namun kan orang tidak cukup sampai di situ saja keingintahuan orang. Pasti ada pertanyaan kenapa? Kenapa bisa memuai logam kalau dipanaskan? Nah, untuk menjawab kenapanya itulah maka perlu penjelasan yang logis, yang masuk akal, dan itu sudah masuk ke ranah deduksi. Ya, jadi teori-teori yang berkembang itu beranjak dari metode induksi, kemudian digeneralisasi menjadi sebuah teori yang sifatnya umum. Nah, kemudian teori-teori yang umum yang sudah dianggap benar ini bisa kemudian diuji lagi pada penelitian berikutnya. Nah, itu jadi dari yang umum ke khusus lagi gitu. Jadi selalu seperti itulah orang melakukan aktivitas di bidang ilmiah ini, sehingga ilmu itu akan selalu berkembang dan berkembang. Gitu. Jadi kita banyak lihat faktanya sekarang ini, kenapa teknologi bisa maju terus ya, memang selalu dengan bertanya kembali, mempertanyakan teori yang sudah ada tadi itu, untuk kemudian mendapatkan fakta spesifik baru melalui sebuah metode induksi kembali untuk bisa melahirkan teori baru kembali gitu. Jadi contoh gitu ya, seperti yang saya contohkan, awal mulanya handphone itu cukup dengan bisa dibawa kemana-mana, tapi tidak hanya untuk fasilitas berbicara. Ya. Kemudian orang bertanya ya, kenapa? Apakah masih bisa dikembangkan lagi? Nah, kemudian dipelajari lagi teori-teori yang relevan, yang spesifik tentang itu. Nah, sehingga ilmu selalu berkembang gitu ya. Begitu juga di dalam pembelajaran ya. Kalau dulu metode ceramah merupakan salah satu metode yang mungkin dianggap tepat gitu, tapi kemudian dikaji lagi apakah dengan dasar teori umumnya ya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya, yang tidak bisa hidup sendiri, yang pasti saling membutuhkan, pasti saling mengisi satu sama lain. Nah, kemudian itu difikirkan bagaimana melahirkan sebuah model pembelajaran yang lain. Nah, sehingga muncullah banyak model pembelajaran yang berkolaborasi, yang berkooperasi antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan Pak Tommy. Ada pertanyaan berikutnya? Ada sedikit, Bu. Ini tentang metode dialektika, Bu. Iya. Metode dialektika ini salah satu metode yang berfilsafat itu yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang, Bu. Bahkan sekarang, Bu, ini kan bahkan pernah dipraktekkan di waktu berdebat, Bu, seperti LSE, Bu. Bahkan kenal juga namanya Rocky Gerung, Bu, kan. Tapi memainkan filsafat dialektika itu, Bu. Kita pernah menyinggung tentang, walaupun secara orang yang sulit memahami kitab suci, Bu, dia dianggap kitab suci itu fiksi, misalnya, Bu. Itu kan main-main bahasa, kan, Bu, main dialektika. Mungkin dia itu kan memang dia paham filsafat dialektika ini, memang paham, Bu. Ya seperti kan konsep yang konsep si Hegel, dialektika tentang Hegel, Bu, yang terkenal, mungkin dia memahami konsep
Hegel ini, ketika kita menyampaikan suatu konsep yang bersifat filsafat, itu kan mempunyai atau memperankan peranan bahasa atau namanya filsafat dialektika, Bu. Apakah ada satu cara, Bu, atau trik, Bu? Karena kalau untuk orang yang akademisi itu pun agak sulit, Bu, masuk ke ranah filsafat dialektika, Bu. Bahkan di waktu jika kemarin kan pernah didebatkan, Bu, tentang kita beksi, Bu, banyak orang yang ahli-ahli filsafat lainnya itu juga yang komen, karena mengapa kau beksi kan? Dia tu kan memainkan bahasa, Bu. Bahkan ada yang mendukung ya, itu beksi jika ini. Dia kan telah menjelaskan, Bu. Dia kan juga lebih banyak memahami tentang filsafat. Dan Tommy, apakah ada satu cara yang untuk supaya kita ini bisa menangkap makna, Bu? Walaupun karena filsafat ini juga diakui kalangan ilmuwan tu filsafat sangat sulit, Bu, dibandingkan sifat rasional, filsafat empirisme lain sebagainya tu, Bu. Maka ada trik khususnya gitu, Bu. Iya, itulah keunikannya dalam filsafat itu tadi ya. Jadi kalau di dalam memang di dalam dialektika itu sebetulnya bersumber berawal itu ya dari rasionalisme juga gitu. Namun dia lebih menekankan kepada bagaimana kemampuan orang menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran itu dengan cara menutupkan berbahasa yang pandai berkilah dan segala macam lah gitu, yang membuat orang bisa terbawa kepada pemahaman yang dia sampaikan gitu ya. Bagi bagi kita ya misalnya adalah orang-orang yang terbiasa dengan konsep konsep sains gitu ya, akan susah menerima metode dialektika ini ya, karena orang sains itu kan tidak pernah lepas dari empirismenya itu ya. Orang sains akan susah percaya kalau suatu kebenaran itu tidak dibuktikan gitu ya. Jadi memang ya itulah keunikan filsafat. Kita nggak bisa dipaksakan juga untuk terbawa dengan kebenaran yang mereka sampaikan gitu ya. Jadi bagi orang-orang yang percaya dengan metode dialektika ya oke, silakan ikut. Nah, itu adalah sebuah kebenaran yang mereka anut. Tapi bagi kita yang tidak percaya dengan metode dialektika ya kita juga tidak harus memaksakan diri untuk ikut kebenaran yang mereka sampaikan gitu. Ya. Tapi memang itulah keunikan dari dialektika itu sendiri. Metode dialektika dia menganggap sebuah mendeklar atau menyampaikan kebenaran itu kalau dia menang di dalam berargumentasi, itulah kebenaran. Nah, itulah kebenarannya. Ya jadi kemampuan kemampuan berbahasa, kemampuan berargumentasi itu kan tidak dimiliki oleh semua orang juga ya. Kalau saintis yang biasa kerja di lab gitu umumnya tidak mampu berdialektika dengan baik, berargumentasi dengan baik. Walaupun kebenaran itu dia punya semuanya, tapi dalam hal menyajikannya, mengargumentasikannya kepada orang lain belum tentu semuanya benar, sehingga bisa kepleset-kepleset gitu. Nah, kemampuan dialektika itu banyak dimiliki oleh para kalau sekarang ini ya para apa namanya ini yang pembela pembela di pengadilan itu apa namanya pengacara. Nah itu dia. Nah kalau pengacara itu harus punya kemampuan dialektika yang bagus gitu. Jadi di samping sebetulnya dia juga harus mencari bukti-bukti fisik ya untuk mengungkapkan kebenaran, namun berbahasa, berargumentasi yang benar yang bisa membuat ya kadang-kadang menumbangkan kebenaran yang sesungguhnya, membuat mereka bisa menang di dalam membela kliennya. Nah, itu adalah kemampuan dialektika ya. Jadi ya bisa dengan sedikit dengan berkelit dengan apa segala macam. Nah, itulah
yang membuat mereka unggul, akhirnya menang, akhirnya dinyatakan bahwa itulah sebuah kebenaran, kan gitu. Walaupun fakta sesungguhnya kebenarannya bukan yang itu. Nah, itulah kekayaan yang dimiliki di dalam filsafat itu sendiri, ya. Jadi salah satu metode berfilsafat itu adalah metode dialektika, di mana mereka mengandalkan kebenaran itu dari kemampuan berargumentasi. Oke, yang lain? Izin, Bu. Ya, silakan. Ada beberapa sumber yang dibaca, Bu. Metode penelitian filsafat ini katanya ada 10, seperti metode interpretasi, induksi, deduksi, kemudian ada lagi idealisasi, holistik, kemudian ada lagi kesinambungan historis. Jadi metode dalam filsafat ini banyak gitu, Bu. Iya, banyak. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, banyak. Dan semuanya itu harus dianggap benar, ya. Dan semuanya itu ada pengikutnya. Nah, itu jadi kalau kita hubungkan dengan aliran, ya kan dia kan ada alirannya itu, ya. Jadi sebuah aliran itu dia punya metode, ya. Seperti tadi saya contohkan, aliran rasionalisme itu metodenya metode deduksi, aliran empirisme itu metodenya metode induksi, ya. Jadi semua aliran-aliran itu ada pengikutnya. Ya, tapi kemudian tidak bisa dikatakan bahwa pengikut aliran A itu adalah pengikut yang benar, pengikut aliran B adalah pengikut yang salah, tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, karena mereka memang melakukan semua kegiatan berfilsafatnya itu dari sudut pandang mereka masing-masing gitu. Ya, tapi kebenaran-kebenaran di dalam filsafat itu tidak bisa dibawa kepada kebenaran ilmiah. Nah, itu yang membedakan antara filsafat dengan ilmu, ya. Jadi filsafat itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada filsuf itu yang berfilsafat hanya dengan beradu argumentasi itu tadi, dengan dialektikanya gitu. Tidak pernah dia melahirkan produk dalam bentuk tulisan, tidak ada. Ya, jadi saya lupa namanya, itu terkenal dia. Dia terkenal karena kemampuan dialektikanya. Nah, itu. Ya, tapi ya yang lain juga seperti itu. Yang kalau yang tadi ada tambahan dari Bu Eka, beberapa metode. Memang banyak metode di dalam filsafat itu. Banyak. Ya, yang satu itu hanya metode di dalam ilmu. Metode dalam mendapatkan ilmu itu disebut dengan metode ilmiah. Belum ada metode lain yang disampaikan. Ya, jadi yang diakui di seluruh dunia, ya. Ilmu itu kan kebenarannya bersifat universal. Nah, sementara filsafat itu kebenarannya tidak universal. Ya, kebenaran filsafat itu adalah kebenaran yang dianut oleh pengikutnya masing-masing. Ya. Tapi juga tidak boleh menyalahkan kebenaran yang dianut oleh suatu aliran gitu, ya. Tapi kalau kebenaran ilmu sifatnya universal. Artinya apa itu? Artinya benar di satu tempat itu akan benar dimanapun kalau data itu diambil dengan metode yang sama. Nah, jadi menumbangkan sebuah kebenaran di dalam ilmu itu mudah. Jadi kalau diulang, jadi makanya di dalam karya ilmiah, baik itu tesis dan segala macamnya itu, kenapa harus ada metode penelitian yang disampaikan? Kenapa tidak disembunyikan? Itu kan sebuah rahasia sebetulnya. Nah, itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang lain membuktikan kebenaran yang disampaikan. Ya, jadi kalau orang lain mengulang penelitian itu dengan cara yang sama yang seperti yang disampaikan di dalam metode yang ditulis, kalau kebenarannya tidak ditemukan, maka itu otomatis penelitian itu tidak akan bisa bertahan lama. Sehingga banyak kan kita lihat banyak ada publikasi-publikasi yang kemudian tidak diakui gitu, tidak berkembang menjadi sebuah ilmu baru gitu, karena ya mungkin ya datanya tidak benar dan segala macam, metodenya tidak benar, metodenya tidak sahih. Nah, jadi
melakukan proses validasi untuk instrumen, melakukan proses ya kalau dalam buat soal ada uji tingkat kesulitan soal dan segala macam, itu adalah dalam rangka menjamin bahwa nanti data yang didapatkan itu bisa diulang oleh siapa saja di mana saja dan akan mendatangkan hasil yang sama. Ya. Nah, jadi kalau instrumen pengambil datanya saja sudah tidak benar, tidak valid, tidak reliable gitu ya, maka otomatis data yang dikeluarkan itu juga tidak akan bisa didapatkan oleh orang ketika melakukan kegiatan yang sama. Oke, itu BK. Jadi sekali lagi metode di dalam filsafat itu banyak, tapi metode di dalam ilmu hanya satu. Ya. Terima kasih, Bu. Masih ada? Baik, nah saya pesan kepada kelompok 5, tolong diperbaiki makalah dan slide PowerPoint-nya, baru kemudian diupload ke e-learning. Ya, jadi tadi di awal juga banyak saran yang disampaikan oleh teman-temannya. Ada tadi Pak Erik juga minta, saya belum melihat nih esensi dari PPT yang disajikan, kata Pak Erik. Judulnya berbagai metode filsafat ilmu, berbagai metode di dalam filsafat, tapi kemudian yang muncul mungkin enggak sampai ke sana. Nah, itu perlu ditambahkan, ya. Baik, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dalam ya lebih kurang 1,5 jam ini ada manfaatnya bagi kita semua, bagi Bapak Ibu dan juga bagi saya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.